What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Ya, jumpa lagi di episode ke-234 bersama CBC. Tentu saja di konten kali ini kita akan membahas update news transfer dan juga sedikit kita membahas terkait review match semifinal Club World Cup antara Fluminense versus Chelsea yang dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 2-0. Oke, buat yang ketinggalan, kemarin kita sudah membahas terkait review match antara Chelsea versus Palmeiras dan teman-teman dapat langsung saya klik link di atas. Ya, mungkin sekitar 4 sampai 5 hari CBC tidak ngonten karena ada satu dua hal kesibukan. Jadi ya mohon dimaklumi teman-teman. Oke, sebelum lanjut menonton pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Ya, sebelum kita masuk ke transfer update news, kita terlebih dahulu membahas tipis-tipis review match karena sekitar 2 hari lalu ya sudah berlangsung, tapi CBC baru bisa membuat kontennya di pada kesempatan kali ini. Jadi CBC mohon maaf ya teman-teman. Tapi ya CBC bukan siapa-siapa kalau tidak ada kalian dan kita akan langsung masuk saja ke pembahasan review match antara Fluminense versus Chelsea. Ya, kita bisa lihat di sini di goalkeeper ada Robert Sanchez, kemudian di right back ada Malo Gusto yang menurut CBC penampilannya itu sepanjang turnamen ini sangat konsisten tidak meyakinkan ya. Jadi sepertinya kita perlu backup di posisi ini. Kemudian Trevor Chalobah mengisi di right center back bersama Tosin dan juga di left back ada Marc Cucurella. Kemudian di defensive midfielder sendirian dia di sana ada Moses Caicedo yang cukup solid. Kemudian ada Enzo Fernandez yang bermain sebagai box to box atau bisa juga dikatakan double pivot bersama Moses Caicedo. Kemudian di left winger kita tahu ada Pedro Neto dan di attacking mid ada Cole Palmer dan juga surprisingly Christopher Nkunku kembali mengisi line up dan mengisi posisi right winger. Ya, CBC nggak paham lagi ya. Kemudian Joe Pedro seperti yang CBC prediksi akan menjadi our striker pilihan pertama di musim depan. Ya, dan kita bisa lihat diturunkan daripada Nicholas Jackson. Ya, ada progres dari Enzo Maresca untuk tidak kepala batu. Ya, dari secara performance ya, CBC sangat sangat mengapresiasi meskipun dia tidak bermain sekitar 1 bulan karena kemarin dia itu liburan sebelum dia akhirnya resmi dibeli oleh Chelsea, yaitu striker yang baru saja didatangkan dari Brighton, yaitu Joe Pedro. Luar biasa penampilan Joe Pedro, ya. CBC sudah menjelaskan bagaimana dia ini seorang player yang versatile ya. Dia itu bisa bermain di posisi mana saja sebagai attacking mid atau sebagai striker yang dropping deep ya turun ke bawah ataupun dia dapat mengisi posisi di right winger ya. Jadi dia ini dapat berkombinasi dengan para pemain dari Chelsea, di mana gol pertama yang dia diciptakan di menit ke-18 itu hasil kombinasi dengan Pedro Neto di left winger ya. Luar biasa dribbling dan juga pace dari Pedro Neto sehingga dia dapat mengirimkan crossing yang sebenarnya itu dihalau oleh Thiago Silva.
Tapi haluan bola dari Thiago Silva ini jatuh ke kaki dari Joe Pedro sehingga gol cantik berhasil diciptakan oleh Joe Pedro dengan tendangan yang melengkung ke atas sehingga sulit dijangkau oleh kiper Fluminense. Dan kembali lagi kita lihat Joe Pedro menunjukkan kualitasnya yang tidak main-main di mana pada saat membangun serangan ya itu Enzo Fernandez setelah menerima umpan dari Cole Palmer ini yang bilang ini yang CBC bilang ada peningkatan style of play ataupun perubahan pakem yang dilakukan di sesi training maupun yang diterapkan oleh para pemain Chelsea dan juga Enzo Maresca untuk bermain lebih direct football. Jadi begitu cepat menerima umpan, langsung saja mengirimkan breakthrough ball kepada Joe Pedro dan kembali lagi Joe Pedro sangat-sangat cool, tenang, dia dapat mengeksekusi bola dengan sangat baik tendangan kerasnya. Ini striker tipikal yang sangat kita tunggu-tunggu di mana dia ini selain sebagai karakternya yang versatile, dia juga dapat melakukan eksekusi tendangan yang sangat keras masuk ke dalam gawang dan sebelum ini kita tidak pernah melihat gol yang terjadi di mana Nicholas Jackson seperti yang CBC katakan berkali-kali umumnya dia itu melakukan shooting dari eh, jarak dekat ataupun dia melakukan shooting melewati setelah dia melewati goalkeeper ya karena dia hanya memanfaatkan dribbling dan juga pace-nya. Jadi kita sangat jarang melihat striker Chelsea semenjak 2 tahun lalu yang dapat mengeksekusi bola dengan sangat cerdik, pengambil keputusan yang tepat dan juga tendangan kerasnya ya sangat jarang terlihat ya. Dan penampilan secara tim overall menurut CBC semakin ke sini semakin baik untuk build up serangannya dari dan juga transisi dari lini belakang ke lini tengah hingga ke lini depan karena semakin chemistry para pemain Chelsea ini semakin terbangun, terutama Enzo Fernandez yang menurut CBC adalah man of the match di pertandingan kali ini, dan begitu juga dengan eh, Joe Pedro yang sepertinya dia ini out of the league dari semua pemain Chelsea, ya, top of the top, core of the core dari para pemain Chelsea. Jadi selain man of the match Enzo Fernandez, ada top of the top man of the match yaitu Joao Pedro di pertandingan kali ini. Dan lini pertahanan kita yang semakin ke sini semakin solid. Menurut CBC, Trevor Chalobah semakin ke sini semakin matang. Begitu juga dengan Tosin dan Levi Cowell. Ya, Levi Cowell mungkin masih sedikit hijau, tapi dia eh, menunjukkan progres yang sangat signifikan dari match ke match. Ya, karena dia bisa tahu, dia bisa belajar dari kedua pemain back seniornya yaitu Tosin maupun dari Trevor Chalobah. Dan CBC sangat berharap pakem dan style of play yang diterapkan oleh Enzo Maresca ini dapat terus dilanjutkan sehingga kita dapat menjuarai Club World Cup kali pertama dengan format baru, menjadi tim pertama yang menjuarai Club World Cup, di mana kita di hari Senin dini hari akan menghadapi Paris Saint-Germain yang di mana mereka mengalahkan Real Madrid. Tapi CBC sangat confident ya bahwa kita ini dengan style of play yang diterapkan oleh Enzo Maresca saat ini itu dapat membungkam Paris Saint-Germain dan kita berhasil akan mengalahkan di pertandingan nanti. Ya, sekaligus bisa langsung bahas saja ke preview. Hopefully
Ya, nanti ada berita Robert Sanchez itu tidak terlihat di sesi training, jadi bisa saja yang diturunkan adalah Jorgensen ataupun Gaga Slonina. Tapi agak cukup resiko karena Gaga Slonina ini dia belum terlalu terbiasa membangun chemistry dengan para back dari Chelsea. Jadi sepertinya Philip Jorgensen. Nanti CVC akan bahas di news update kondisi dari Robert Sanchez. Tapi secara susunan para pemain, CVC rasa ini adalah yang terbaik kecuali Malo Gusto itu nanti di replace oleh Chris James yang turun di laga final. Tapi CVC dapat update beritanya bahwa Romeo Lavia juga tidak turun di dalam sesi pertandingan sesi training kemarin ya. Jadi sepertinya teman-teman komposisi pemain tetap sama, kemungkinan hanya Levi Colwill yang akan diturunkan dan di switch positionnya antara Trevor Chalobah ataupun Tosin ya. Kemudian the rest ya sisanya itu adalah pemain yang sama dan CBC mau tekankan sekali lagi buat para Madueke lovers dan juga Nicholas Jackson lovers ya. Di pertandingan kemarin setelah Joe Pedro itu di take out, begitu juga dengan Noni Madueke yang masuk menggantikan Pedro Neto di menit ke 68 dan 60, kita bisa, kalian bisa lihat kenapa Chelsea tidak cenderung bermain lebih baik lagi, lebih bagus lagi, memanfaatkan peluang di depan gawang. Di menit ke 60 ke atas kalian bisa lihat. Ini selama 2 tahun pemain dua ini yang kita andalkan di lini depan. Nicholas Jackson dan juga Madueke. Ya. Jadi kebayang kan kalau misalkan kita tidak mendatangkan Joe Pedro maupun Liam Delap, ya, itu nggak akan kemana-mana guys. Ya, peluang sematang apapun yang dikirimkan itu tidak akan kemana-mana. Ya, jadi I'm sorry to say this to Chelsea fanbase untuk Nicholas Jackson ataupun fanbase dari Noni Madueke. This is the fact, ya kan? Jadi setelah Joe Pedro itu keluar, umpan-umpan manis yang di-create oleh Cole Palmer maupun eh, dari Enzo Fernandez itu tidak tereksekusi dengan baik. Karena apa? Karena salah mengambil keputusan, kemudian dribblingnya itu mudah ditebak, ya. End produknya sudah sampai di kotak penalti tidak terjadi gol karena terlalu melebar, ada peluang kosong. Cole Palmer tidak diberikan passing oleh Nicholas Jackson sampai Cole Palmer desperate yang marah-marah kepada Nicholas Jackson. Ini maksud sebisi. Ya kita boleh mencintai pemain ya, tapi kita nggak boleh menutup mata atas fakta apa yang terjadi di lapangan. Begitu juga Noni Madueke terlalu memaksakan posisinya tidak eh, cukup oke untuk dia dapat mencari celah, dia melakukan shooting, tapi tentu saja itu kena blok. Ya. Jadi hal-hal ini yang membuat Chelsea selama 2 tahun terakhir itu tersendat-sendat, guys. Ya makanya sih bisa bilang bahwa Mikhailo Mudryk itu jadi kambing hitam. Beberapa kali umpan-umpan terobosan yang diberikan oleh Nicholas Jackson itu tidak berujung dengan gol. Ya, kalau yang bisa lihatlah klip-klip cuplikan 1 2 tahun lalu pada saat Mudryk itu bermain. Berapa umpan yang dikirimkan oleh Mudryk ke Nicholas Jackson, tapi end produknya nothing guys. Jadi dianggap nih kalau Mudryk itu nggak perform sama sekali alias flop. Tapi bener kan, kalian bisa lihat setelah Nicholas Jackson dan juga Madueke itu turun, langsung final third kita sama persis seperti 2 sampai 2 tahun setahun lalu ya. Dan tapi at the end, thanks God, Joe Pedro masuk, Liam Delap masuk.
So we are ready for 2025-2026 season. Karena ada Gitan di sana, ada Liam Dilap di sana, ada Joe Pedro di sana, ada Estevao di sana. Ya, oke. Langsung lanjut membahas terkait update news transfer. Kita langsung cek breaking news. Breaking news apa? Tentu saja teman-teman sudah tahu semua. Dikutip dari Fabrizio Romano, eksklusif, Noni Madueke ke Arsenal, here we go. Biaya yang disepakati lebih dari 50 juta pound sterling dengan add-ons, termasuk di dalamnya lampu hijau telah diberikan oleh Chelsea. Madueke sudah menyetujui kontrak 5 tahun di Arsenal beberapa hari yang lalu secara personal term, dan dia sekarang siap untuk menyelesaikan kepindahannya. Pemain sayap ini meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan Arsenal Football Club. Thank you so much, Arsenal. You are our hero. Finally, one treble maker is gone, guys. It's done. Oke? Kenapa CBC happy melihat kepergian dari Madueke? Karena kita ini beli sekitar 20 juta pound sterling ya, mungkin 29 sampai 30, dan kita menjualnya dengan 52 juta pound sterling dalam waktu 2 tahun. What an investment ya. Kenapa CBC tidak khawatir ditinggal oleh Noni Madueke? Nanti CBC akan bahas. Kita langsung masuk lanjut pembahasan terkait transfer new update. Tentu saja masih di Madueke. Check this out. Dikutip dari Jacob Steinberg, Noni Madueke telah memutuskan untuk mencari tantangan baru dengan harapannya untuk dia dapat bermain sepak bola secara reguler daripada dia di Chelsea. Dan karena Chelsea telah menambahkan pemain-pemain baru seperti Liam Delap, Jamie Gittens, Estevao, dan juga Joe Pedro di dalam lini serang mereka. Dan juga ada Giovanni Quenda yang akan bergabung dari Sporting Lisbon tahun depan. Nah, apa yang CBC bilang tadi ya, benar-benar terjadi. Tidak perlu khawatir karena kita masih punya Gittens, kita punya Estevao, João Pedro juga bermain sayap, tentu saja Cole Palmer juga bermain di right winger, dan juga Giovanni Quenda juga akan datang di musim depan. Ya, jadi it's enough, Mike. Oke, di lini sayap CBC rasa itu sudah selesai. Jadi that's why CBC happy melihat kepergian Noni Madueke. Dan ternyata ada yang berisik kasak kusuk di luar sana. Siapakah yang berisik itu? Tentu saja klub yang akan membeli Madueke. Loh, kok bisa? Mereka mau beli tapi kok berisik? Siapakah mereka? Check this out. Dikutip dari Count of Sight, Arsenal fans telah marah dengan kesepakatan Madueke, bahkan memulai petisi online menentang penandatanganan tersebut. Tapi, seperti yang dikatakan oleh Will Falks, tidak semua juga orang di Chelsea itu senang dengan penjualan dari Noni Madueke. Oh, fans Arsenal yang berisik. Mereka mendengar Madueke itu akan dibeli oleh Arsenal. Hmm, Pengen tahu berapa banyak yang telah mengisi petisi tersebut? Check this out. Lebih dari 2.200 tanda tangan yang dibuat di dalam petisi online dari fans Arsenal untuk menentang
Potensial penandatanganan Madueke dikutip dari Telegraph. Thank you so much, Arsenal fans. Chill guys, chill. Kalian tahu, kalian ini menandatangani wingers yang katanya mempunyai penetrasi yang sangat baik seperti Damien Duff, kemudian dapat melakukan tusukan ya cutting inside seperti Arjen Robben, kemudian shooting free kick seperti Lionel Messi, ya jadi worth it 53 pound sterling untuk Noni Madueke, it's worth it guys. Ya. Jadi Arsenal fans ya, kalian mestinya happy dan bangga bahwa klub kalian Arsenal dapat membeli jewel yang selama ini dimiliki oleh Chelsea. Ya, ini pemain hebat. Oke, kita langsung lanjut. Sekarang Noni Madueke di mana ya? Apakah dia akan akan menyelesaikan final di Club World Cup? Baru dia akan lanjut terbang ke London untuk medical test. Check this out, dikutip dari David Ornstein. Noni Madueke telah diberi izin oleh Chelsea untuk menjalani tes medis dengan Arsenal. Dia tidak akan berlatih dengan Chelsea di Amerika Serikat pada hari Jumat dan sebaliknya dia melakukan perjalanan kembali ke Inggris. Ya, sudah terjawab. Jadi Noni Madueke sudah pulang ke Inggris, London untuk medical test terkait kepindahannya ke Arsenal. Jadi, I'm sorry, goodbye, Noni Madueke dan Arsenal fans. Ya, mungkin ini backup yang tepat buat Bukayo Saka atau Martinelli. Ya, jadi CBC sebagai Chelsea fans menitip Madueke. Ya, ini potensi yang bagus. Ya, kalian mendapatkan jewel, ya, permata berlian emas yang dipunyai oleh Chelsea. Berbanggalah itu. Oke, kita langsung move ke target transfer list selanjutnya yang akan dirilis oleh Chelsea. Siapakah dia? Dikutip dari Fabrizio Romano. Nicholas Jackson mempunyai kesempatan untuk meninggalkan Chelsea di musim panas ini. Setelah Noni Madueke ke Arsenal, dia dapat saja menjadi pemain selanjutnya yang dimana dia dapat saja memulai chapter yang baru di mana saja. AC Milan telah menanyakan terkait Jackson, tetapi Chelsea meminta harga yang masih dinilai sangat tinggi. Beberapa klub Liga Inggris juga sangat berkeinginan dan sedang diinformasikan terkait harga dari Nicholas Jackson. Ya, good news setelah kita melewati babak semifinal hingga ke final, ini good news ketiga. Good news kedua, Noni Madueke leave. Good news ketiga, hopefully Nicholas Jackson leave. Oke, jadi kenapa CBC berharap demikian? Karena kita sudah punya 3 striker, 4 striker, 5 striker. Oke, yang aktif 4 ya. Ada Liam Delap, Joe Pedro, itu tentu saja tidak akan tergeserkan. Ada Mark Giu yang sebenarnya bisa saja kita loan, tapi bila kita insist tetap mempunyai atau berkeinginan untuk mengharapkan mempunyai striker ketiga, dia bisa dapat tetap dipertahankan. Ada satu lagi Nicholas Jackson ya, 4. Tapi ada satu lagi yang namanya Datro Fofana ya. Jadi sepertinya Datro Fofana itu akan dirilis atau dijual dan tentu saja tidak ada tempat untuk Nicholas Jackson. Sebenarnya dia dapat saja mengisi posisi left winger ya. Tapi kalau itu tidak dilihat sebagai opsi oleh Enzo Maresca, yang dimana kita juga beberapa kali kekurangan left winger, tapi
Nicholas Jackson tidak juga diberikan kesempatan untuk mengisi posisi left winger. So, hopefully another troublemaker harus get out dari Chelsea. Setali tiga uang dengan si Noni Madueke. Kita akan lihat kelanjutannya. Check this out. Dikutip dari Patty. Eksklusif, Charles. Eksklusif, AC Milan telah bertanya apakah mereka dapat membayar 30 juta euro termasuk tambahan untuk Jackson. Tapi Chelsea bersikeras bahwa mereka tidak akan turun dari 50 juta pound sterling. Arsenal, Milan, dan Benfica semuanya tertarik untuk menandatangani tiga pemain dari Chelsea. Ya, kalian sudah dengar sendiri, kita mengharapkan sekitar 50 seperti Noni Madueke untuk merilis Nicholas Jackson. Tapi tentu saja kita selalu ingat bahwa klub-klub di Liga Italia itu tidak bisa diharapkan ya guys. Jadi sepertinya apabila tidak ada peminat lain selain AC Milan, bisa saja kita menurunkan sesuai dengan permintaan mereka. Tapi karena kita masih punya peminat yang lain itu adalah Arsenal. Hey, Arteta, para fans dari Arsenal, Nicholas Jackson is coming to your club. Dan juga tentu saja ada Benfica ya, tapi kita tahu Benfica AC Milan keuangannya seperti apa. Jadi harapan kita kembali kepada Arsenal. Oke, please Arsenal, this is another jewel for you guys. Ya, ini permata yang lain buat kalian selain Noni Madueke. Just take it. Ya, kalian tidak akan menyesal membeli Nicholas Jackson. Ini pemain yang bagus, sangat berpengalaman di Premier League dan sudah membuktikannya. Oke, please take Nicholas Jackson. Oke, kita langsung bergeser sejenak ke update transfer yang lain, di mana kali ini posisi di center back, pemain muda, dan kemarin sudah di loan ke Burnley, dan check this out dikutip dari Bluko Extra, official, Burnley Football Club telah mengkonfirmasi permanen deal dengan Basri Humphries, 22 tahun, center back dari Chelsea setelah mengaktifkan klausul obligasi untuk pembelian. Detail kesepakatannya adalah 12 juta pound sterling fix plus 2,7 juta add-ons tambahan. Dan ada juga klausul yang terjadi tapi tidak dipublikasikan. Ya, jadi seperti yang CBC sempat sampaikan bahwa kita ini mempunyai posisi central back yang sangat banyak. Masih ada Axel Disasi, masih ada Gilchrist yang belum dijual. Kemudian masih ada Trevor Chalobah, Tosin, Badiashile, Levi Colwill. Ya, jadi masih terlalu banyak yang harus di off the list kan di musim transfer ini. Dan CBC tahu si Basri Humphries ini pemain yang sangat sangat baik di dalam dia uh, mengawal di lini pertahanan, khususnya untuk klub-klub di papan tengah. Makanya CBC tidak terlalu heran ya, Burnley ini berani menebus dan mempermanenkan Basri Humphries sehingga dia dapat pergi di musim panas ini. Dan kita akan lihat penampilannya nanti di musim depan karena Burnley sendiri sudah naik ke Premier League di musim ini setelah sebelumnya mereka berlaga di Championship. Oke, kita langsung bergeser ke update transfer selanjutnya yang bikin shock kita semua. Check this out. Dikutip dari Fabrizio Romano, semua pihak telah menandatangani kontrak untuk kepindahan Matis Amogu ke Strasbourg dengan kesepakatan permanen dari Chelsea. Sebagaimana dilaporkan oleh Cyril Olive, di mana Chelsea telah memasukkan klausul pembelian buyback clause dan tidak menggunakan slot untuk pemain pinjaman. Ya, sangat-sangat shocking decision yang dibuat oleh Chelsea, di mana sekitar
6 bulan lalu kita membeli Matis Amogu, tapi tampaknya memang seperti money laundering ya. Jadi setelah membeli pemain dengan harga yang cukup murah, setelah itu mereka kemungkinan ini kan disclose ya, alias tidak dipublikasikan nilai penjualannya, mereka menjual ke sister company mereka mungkin harganya naik ya. Padahal Matius Amugu tidak turun atau tidak memiliki menit turun yang cukup banyak di musim lalu. Dia lebih banyak mengisi posisi bench. Mungkin hanya 2 sampai 3 kali dia diturunkan atau mungkin cuma 1 kali diturunkan ya di sepanjang musim kemarin. Jadi it's a good deal menurut CBC karena kita tahu semua posisi Matis Amogu sebagai midfielder sudah terlalu banyak juga kita di posisi tersebut karena kita sudah mempunyai Lavia dan juga Andre Santos sebagai backup dari Caicedo maupun Enzo Fernandez. Masih juga ada Dario Esugo ya. Jadi sangat-sangat penuh posisi central midfielder karena di situ juga Fernandes Breuhol bisa ditarik ke posisi itu. Oke, kita langsung bahas ke update news transfer berikutnya. Dortmund dan Chelsea sedang berdiskusi lagi untuk peminjaman plus opsi untuk pembelian bagi Carney Chukwuemeka. Peminjaman dengan upah yang ditanggung oleh Chelsea sebesar 25 juta euro untuk opsi pembelian nanti ke depan. Kesepakatan telah berkembang dengan baik. Ya, sebelumnya Patty juga mengatakan Chelsea sangat-sangat insist untuk menjual Carney Chukwuemeka secara permanen ke Dortmund. Mereka mau peminjaman plus 30 juta pound sterling obligasi untuk pembelian. Saat ini Dortmund sedang tidak dalam kondisi untuk membuat dia dipermanenkan. Salary dia atau gaji dia sebesar 100 ribu per minggunya itu adalah salah satu penghalangnya. Dapat saja di musim panas ini menjadi musim yang sangat panjang untuk Carne. Ya, melanjutkan posisi central midfielder yang tadi CBC sudah singgung sangat banyak. Karena Chukwuemeka ini juga posisinya sebagai box to box. Masih ada juga Leslie Ugochukwu kalau teman-teman masih ingat yang kemarin itu dipinjamkan ke Southampton. Sama-sama mengisi posisi sebagai double pivot di central midfielder. Jadi inilah yang CBC bilang itu kita di posisi central midfielder sudah overload guys. Jadi satu persatu mereka ini akan pergi. Dan hopefully ini akan menjadi good deals sekitar 30 juta pound sterling. Karena ingat sebelum kita bisa mendaftarkan pemain baru kita, Gitten salah satunya, kita harus membuat atau menjual pemain sekitar 40 sampai sekitar 70 juta pound sterling. Tapi jangan lupa kita sudah berhasil menjual Noni Madueke sekitar 50 juta pound sterling. Jadi syarat tersebut itu tidak begitu sulit guys ya. Oke, kita langsung membahas transfer news update berikutnya. Ya, kali ini CBC agak sedikit tidak nyaman membaca berita ini ya guys. Beda halnya dengan dua yang pertama tersebut, duo troublemakers ya. Tapi kali ini hmm, mungkin beberapa teman-teman sependapat dengan CBC. Dikutip dari The Athletic, Bournemouth maju dalam pembicaraan dengan Chelsea atas penandatanganan kiper Georgi Petrovic yang memiliki kesepakatan dengan Chelsea bahwa dia dapat pergi dengan biaya sekitar 25 juta pound sterling. Sangat disayangkan, Georgi Petrovic sepertinya akan pergi meninggalkan Chelsea karena ya kemarin kita sudah dengar mungkin selentingan bahwa dia ini datang ke Enzo Maresca dan meminta dia ini mendapat prioritas menjadi first squad mengisi posisi goalkeeper. Tapi tentu saja hal tersebut ditolak. Tapi CBC
tidak mengharapkan Georgi Petrovic pergi, tapi apa boleh buat, ya. Ini mungkin hal yang pil pahit yang kita harus telan. Kita langsung lanjut membaca update beritanya. Dikutip dari Patty, Petrovic bersiap untuk medical test yang diadakan oleh Bournemouth untuk 25 juta pound sterling deal. Kesepakatan antar dua klub tidak terlalu jauh. Ya, oke. Ya, tadi CBC sudah singgung bahwa ada besar kemungkinan Petrovic itu akan pergi dan itu akan berlabuh di Bournemouth. Hmm, yang kita ketahui sendiri bahwa Bournemouth ini kemarin penampilannya cukup oke di musim lalu ya. Di luar prediksi mereka sempat di peringkat 5 besar di awal-awal musim. Dan ada Kepa di sana. Jadi sepertinya lini pertahanan mereka solid. Begitu juga dengan lini tengah mereka ditambah Georgi Petrovic. Ini yang sangat mengkhawatirkan guys ya. Bisa saja Bournemouth itu akan tetap menjadi pesaing mungkin di 7 sampai 8 besar sekitar situ di musim depan. Apalagi dengan ketambahan Georgi Petrovic. Hopefully kita dapatkan pengganti dari Petrovic dan CBC berharap Mike Maignan itu dapat segera bergabung ya guys. Oke, so jadi ada pertanyaan mungkin siapa Bang kiper yang akan mengarungi di musim depan? Nah, Standards punya update-nya. Check this out. Chelsea saat ini berencana untuk memasuki musim baru dengan Robert Sanchez dan Philip Jorgensen sebagai dua penjaga gawang utama mereka dan telah membuka pintu untuk kepergian dari Petrovic setelah sebelumnya dipinjamkan selama 1 musim di sister company, sister club kita yaitu Strasbourg. See? Makanya CBC berharap Mike Maignan itu dapat datang karena Petrovic itu pergi. Karena kita tidak bisa terus terang mengandalkan Robert Sanchez, guys. Oke, untuk penutup video kali ini, seperti yang CBC sampaikan di awal bahwa CBC akan membahas terkait preview match antara Chelsea versus Paris Saint-Germain di Final Club World Cup. Check this out, dikutip dari Kieran Gill. Robert Sanchez absen dari latihan penjaga gawang dalam latihan Chelsea Football Club. Hanya Philip Jorgensen, Mike Penders, dan Gaga Slonina yang terlibat. See? Jadi apa yang CBC sampaikan di awal itu benar adanya dan sepertinya Robert Sanchez itu akan absen sehingga ada potensi Philip Jorgensen itu yang akan mengawal di posisi goalkeeper. Tapi kalau tidak ada kabar cedera ataupun isu apapun, tiba-tiba absen, bisa saja. Atau hopefully dia ikut rombongan dari Madueke Jackson untuk pergi keluar dari Stamford Bridge. Please, guys. 3 troublemakers keluar. BBC happy. Dan tentu saja kita doakan bersama Chelsea akan memenangkan Club World Cup di hari Senin dini hari ini, pukul 2. Apakah ada watch along? Sepertinya tidak ada guys, karena udah malam dini hari. Dan besokannya juga CBC kerja, jadi kemungkinan mungkin ada review langsung ya setelah laga selesai berlangsung. Oke, I think that's all guys di episode ke-234 dari konten CBC ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and
Keep the blue flag flying high. Come on the Charles.